Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, wahyukan kepada kami dengan roh-Mu yang kudus, guru kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita masih meneruskan pembelajaran kita dari kitab Kisah Para Rasul. Sekarang kita sudah masuk di pasal yang ke-14, Saudara ya. Pasal 14 kita akan belajar mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Rasul 14 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Di Ikonium pun ayat yang pertama ya. Kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ya, seperti kita ketahui, Paulus dari Antioquia dia bergeser ke Ikonium ya. Dan seperti biasa, strategi Paulus setiap masuk daerah baru, ia akan memulai dari sinagog dulu atau rumah ibadah orang Yahudi. Dia dikenal sebagai rabi dan dia bisa mengajar di sinagog karena ia adalah seorang rabi. Dan Paulus yang adalah murid dari Gamaliel ya cukup dikenal pada saat itu. Nah, saudara harus bayangkan begini saudara ya. Mungkin saudara berpikir itu udah tahu Paulus udah jadi Kristen. Kok masih dikasih ngajar di kota-kota baru? Ingat dulu belum zaman sosmed, saudara. Kalau zaman sekarang mah ketahuan langsung. Ya kalau zaman sekarang mah udah wah langsung tuh WhatsApp berantai. Blak blak blak, wah udah langsung ketahuan. Zaman dulu itu belum ketahuan. Ya. Jadi ketika Paulus datang, Paulus ini kan meniti karir sebagai rabi muridnya Gamaliel. Dia cukup dikenal. Siapa yang nggak tahu, wah ini murid Gamaliel, aku rabi. Soal Paulus sudah jadi Kristen, orang-orang belum tahu. Nah makanya dia selalu punya hak bicara, dia selalu punya hak mengajar. Kalau orang sudah tahu dia udah jadi Kristen, siapa yang mau kasih? Nah ketika dia mengajar, kan dulu nggak ada perjanjian baru ya. Ya yang diajarkan kan Tanak, Torat, Neviim, dan Ketuvim. Kitab Torat, kitab para nabi, dan Ketuvim, Mazmur, dan lain sebagainya. Nah, ketika Paulus mengajar, tentunya kan dia kasih pemaknaan dalam terang perjanjian baru bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, saat itu baru orang-orang yang udah beragama Yahudi, orang-orang Yahudi pasti baru notice. Dan loh, kok pemahamannya beda? Kok pemaknaannya beda? Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus bayangkan seperti itu ya. Saudara pastilah punya pertanyaan. Kok udah tahu Kristen masih dikasih ngajar? Nah, ini belum zaman sosial media ya, belum zaman WhatsApp. Itu yang saudara harus ingat. TV belum ada, internet belum ada ya. Jadi berita itu lama sampai tersebar. Nah, itu sebabnya Paulus menggunakan privilege ini, jabatannya sebagai rabi ya, untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus ketika dia memperoleh kesempatan untuk mengajar di sinagog. Nah, dalam sinagog sendiri itu ada dua golongan orang Yahudi ya. Ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itu sudah tergambar ya sejak Kisah Rasul pasal 6 atau pasal 7. Ada banyak orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Contoh Stefanus, martir pertama, itu adalah golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, setelah diberitakan di dalam rumah ibadah atau sinagog, mereka juga memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau untuk orang-orang non-Yahudi biasanya terjadi secara informal, ya, bisa di pasar-pasar, bisa di tempat keramaian. Nah, jadi kira-kira seperti itu, saudara ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di ayat yang kita baca, mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Paulus dan Barnabas tentunya seorang yang cakap mengajar, ya. Dan orang-orang bukan hanya mendengarkan apa yang dia ajarkan, tetapi pasti melihat kelakuan hidup mereka, sejumlah besar orang jadi percaya.
mengajar sedemikian rupa, ya. Di sini diperlukan kecakapan, saudara, diperlukan kecakapan. Karena kalau Paulus bukan orang yang cerdas, kalau Barnabas bukan orang yang cerdas, bukan orang yang belajar, dia tidak akan bisa menjelaskan, ya, tentang kitab suci ini dan dihubungkan, bahwa penggenapan anak manusia, Mesias itu ada di dalam Yesus Kristus. Mereka kan sudah punya pemahaman sendiri, jadi diperlukan hikmat, diperlukan kecerdasan, ya, perlukan pembelajaran akan hal ini supaya bisa menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang memikul dosa kita, yang menjadi tebusan. Nah, tentunya sedemikian rupa di sini berarti ada keyakinan, hikmat Tuhan, kekuatan roh, ya, kehangatan dari cara dia menyampaikan, pasti ada kehangatan, ada penuh kasih. Saya nggak yakin sih kalau Paulus mengajarnya dengan marah-marah. Saya nggak yakin. Saya lebih yakin dia mengajar dengan kehangatan dan penuh kasih. Sekarang kan tren, ya, ini pendeta khotbah senengnya sambil marah-marah, ya. Nggak tahu dia marah sama siapa. Pokoknya udah dengar khotbahnya aja kayak darah tinggi, tensinya goceng, ya, tensinya 5.000. Tapi saya yakin yang Paulus kerjakan ketika dia memberitakan Injil di sinagog-sinagog, dia mengajar dengan penuh kasih, dia mengajar dengan hikmat Tuhan, dengan kehangatan, orang nyaman mendengarkan, sejuk mendengarkannya, ya. Sehingga orang-orang yang mendengar menjadi percaya. Mereka berbicara dari hati yang tulus, sehingga menembus bukan hanya di telinga pendengar, tetapi menembus hati pendengar atau hati orang-orang yang mendengarkan, ya. Ayat yang kedua, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Itu ayat yang kedua. Saudaraku, perlawanan pasti selalu datang ketika Injil diberitakan, ya. Orang-orang Yahudi yang begitu fanatik dengan agama Yudaisme mereka dan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka yang menjadi penghasut utama supaya orang-orang menolak pemberitaan ini. Jadi kita harus bayangin settingnya dalam rumah ibadah dengan kecakapan Paulus mengajar. Ada sebagian orang jadi percaya, benar juga nih apa yang Rabi Saul bicara. Tapi ada sebagian tidak, dia penyesat. Lalu yang tidak setuju, yang menolak berita Paulus ini, cepat-cepat menghasut. Jangan kamu dengarkan, itu orang ajaran sesat, kan kira-kira seperti itu, ya. Kita tidak tahu apa yang dikomporin dan difitnahkan tentang Paulus dan Barnabas. Tetapi yang jelas para penghasut ini selalu berusaha membuat orang membenci kedua rasul tersebut, ya. Mereka berusaha membuat orang gak suka sama Paulus dan Barnabas. Segala cara akan dihalalkan. Nah, orang non-Yahudi percaya pada patung-patung dan penyembahan berhala, ya. Apa yang dihasutkan sudah pasti, sekalipun orang Yahudi juga tidak percaya kepada penyembahan berhala, ya. Tetapi mereka juga bisa menggunakan hal ini untuk menyatakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa kekristenan bisa merusak kepercayaan mereka kepada dewa-dewa mereka. Jadi gini, saudaraku, ya. Jadi gini. Yang dihasut oleh orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan ini, itu bukan hanya sesama orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi yang di luar Yudaisme. Sementara mereka menyembah patung, pasti menyembah dewa-dewa. Nah, orang-orang Yahudi yang berambisi bikin orang benci sama Paulus, sebenarnya kan juga nggak suka sama penyembah-penyembah berhala, tidak suka dengan orang-orang non-Yahudi yang bikin patung, yang menyembah patung. Tetapi sekalipun dia nggak suka, dia tetap mau menghasut. Dan pasti yang dituduhkan, hati-hati. Kalau kamu dengerin si Paulus dan si Barnabas ini bahaya kamu. Nanti bisa-bisa kamu dibikin udah nggak mau lagi menyembah patung-patung kamu. Nah, jadi tahu ya, ini nih kemunafikannya adalah sekalipun mereka tidak percaya juga,
dengan orang-orang non-Yahudi yang menyembah berhala, tapi demi untuk bisa menghasut, untuk supaya mereka membenci Paulus, mereka bisa seolah-olah setuju aja dengan ini. Mereka bisa menggunakan hal ini untuk menyatakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa kekristenan bisa merusak kepercayaan mereka kepada dewa-dewa mereka. Ya, itu adalah kejahatan permainan licik manusia. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat di sini, di apa lain pihak kita harus melihat pertentangan ini sebagai duri dalam daging yang Tuhan izinkan dalam pelayanan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak jadi sombong dan jumawa akan hasil pelayanan mereka. Pelayanan Paulus Barnabas sangat berhasil, menghasilkan buah pertobatan. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tetapi pertentangan dan perlawanan ini seakan duri dalam daging bagi mereka. Supaya di tengah-tengah keberhasilan itu Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan aniaya, Tuhan izinkan kesulitan. Supaya mereka tidak bermegah diri, tidak jadi sombong, tidak jadi lupa akan dirinya, yang menganggap ini semua hasilku. Nah, makanya Tuhan tetap kasih keguncangan. Supaya Paulus dan Barnabas ingat bahwa itu bukan kuat dan gagah mereka. Saudara, di tengah-tengah keberhasilan saudara, saya percaya di tengah-tengah keberhasilan saudara dalam bidang apapun, Tuhan pasti tetap akan berikan cobaan-cobaan. Izinkan cobaan datang, Tuhan kasih ujian, Tuhan izinkan goncangan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan hal-hal yang bikin kita gak nyaman. Untuk apa? Supaya kita tetap bergantung sama Tuhan, supaya kita tetap berdoa, supaya kita tetap mengharapkan Tuhan, supaya kita tetap mengakui bahwa ini semua bukan kuat gagah kita, ini semua kasih karunia Tuhan. Ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik di sini, saudara ya. Yang pertama, Paulus dan Barnabas tinggal di Ikonium beberapa waktu lamanya. Jadi dia nggak benar-benar hit and run. Dia sempat tinggal, walaupun Alkitab tidak sebutkan berapa lama. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kita tidak tahu. Tetapi hanya dituliskan beberapa waktu lamanya. Jadi Paulus dan Barnabas bukan hanya khotbah terus kabur, enggak. Tetapi dia melakukan penanaman dasar fondasi pada jemaat ini. Yang kedua yang kita lihat dari ayat tadi, saudaraku, mereka punya roh keberanian. Mereka tidak takut terhadap ancaman, hasutan musuh-musuh mereka, hasutan orang-orang Yahudi yang sangat membenci mereka. Apa sih yang membuat mereka berani? Di sini dituliskan, Di sini dituliskan. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Yang membuat mereka berani adalah mereka percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya bagaimana? Tentunya mereka mempercayai bahwa Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup mereka. Itu yang mereka percayai. Mereka mempercayai Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pegang kendali atas hidup mereka. Apa yang mereka beritakan? Yang mereka beritakan adalah kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Pemberian cuma-cuma kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Coba, jadi bayangkan Yang mereka beritakan adalah pengorbanan Kristus. Siapa kita sehingga kita layak menerima anugerah keselamatan ini? Mereka dibuat tercelik oleh berita ini, bahwa sejatinya kita ini orang-orang berdosa yang tidak layak, tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Yang keempat, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan ini memang diperlukan untuk penetrasi Injil di daerah baru. Jadi kita lihat mereka punya roh keberanian, mereka tidak takut menghadapi tantangan, mereka tidak takut menghadapi aniaya, saudara Mereka percaya Tuhan pegang kendali.
Hidup kita juga nggak perlu takut, saudaraku. Tantangan sebesar apapun jalani, kita percaya Tuhan pegang kendali. Ya. Lalu kemudian kita lihat di sini Tuhan memperlengkapi mereka dengan mujizat. Sekali lagi saya ingatkan, di mana Injil pertama kali diberitakan, ya, biasa tanda-tanda mujizat itu sering menyertai. Tapi kalau Injil sudah diberitakan, lebih sedikit tanda-tanda mujizat terjadi. Kenapa? Sebab yang dibutuhkan pendewasaan bukan lagi mujizat. Mujizat itu hanya tanda. Tanda mengarahkan kepada tujuan, itu kan prinsip. Ya. Kalau Injil sudah diberitakan, tujuannya sudah ada, tanda tidak lagi diperlukan. Tanda itu hanya mengarahkan pada tujuan. Ketika orang nggak tahu tujuan, Tuhan perlu kasih itu. Tapi begitu sudah tahu semuanya, yang dibutuhkan pendewasaan. Ya. Jadi tidak aneh memang mujizat-mujizat semua menyertai, ya, dalam pelayanan penetrasi berita Injil untuk masuk. Ayat 4 dan 5, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Salah satu pelayanan kerasulan, tadi sudah saya katakan, adalah pelayanan meletakkan dasar. Meletakkan dasar yang baru dan membongkar dasar yang lama. Dasar apa yang Paulus dan Barnabas bongkar? Yaitu dasar agama Yudaisme, dasar penyembahan-penyembahan berhala, sekarang mereka bongkar. Dan meletakkan dasar yang baru, yaitu Kristus sebagai batu penjuru, Kristus sebagai penggenapan dari agama Yudaisme itu. Ini yang tidak dapat diterima. Ya. Oleh sebab itu, dimanapun pelayanan peletakan dasar yang baru pasti mengundang kontroversi atau konfrontasi. Ya, makanya seringkali pelayanan kerasulan itu mengundang yang namanya konfrontasi. Pertentangan mulai terjadi karena memang akan ada momen-momen di mana Kristus datang untuk membawa pedang. Ya. Bukankah Lukas 12 ayat 51 dan sampai 53 bahwa Kristus berkata, aku bukan datang membawa damai, tetapi membawa pertentangan atau membawa pemisahan. Saudaraku, betul sekali Injil diberitakan ada damai sejahtera. Tetapi ada kalanya ketika Injil ditolak, ada satu titik dalam hidup kita, sekeliling kita, di mana Injil akan mendatangkan pertentangan juga. Nah, kita jangan bingung dengan hal ini. Artinya apa? Sikap hidup kita, kelakuan hidup kita harus senantiasa mendatangkan damai sejahtera untuk sekeliling. Tetapi di titik tertentu, ketika kita mau hidup dalam terang kebenaran Injil, sementara dunia ini memaksa kita untuk keluar dari terang kebenaran Injil, ya, sementara dunia ini memaksa kita untuk keluar dari terang kebenaran Injil, lalu kita harus berbeda, dan sehingga kita mau berpegang pada integritas kita kepada firman Tuhan, dunia mulai membenci kita akan hal ini. Nah, di titik inilah pertentangan pasti terjadi. Dan kita tidak perlu khawatir, saudara. Yang pasti, jangan orang menentang kita karena sikap hidup kita. Ini yang bahaya. Jangan orang kepahitan, ya, jadi tidak mau mengikut Injil karena melihat sikap hidup kita. Sikap hidup kita harus membawa keteduhan, membawa damai sejahtera untuk orang lain. Tetapi kalau karena kita mempertahankan integritas, kita tidak mau diajak berbuat dosa, terus kemudian menimbulkan pertentangan, itu nggak jadi masalah. Ya. Nah, pada akhirnya memang pasti ada orang-orang yang menjadi percaya atas pemberitaan Injil, dan pasti ada juga yang tetap menolak. Ini wajar karena hal ini adalah pilihan bebas manusia. Penganiayaan fisik seringkali muncul pada zaman gereja mula-mula. Tetapi saudara bisa lihat di sini ada persekongkolan antara orang yang tidak mengenal Elohim Yahweh sama sekali, orang-orang non-Yahudi, dengan orang-orang Yahudi penyembah agama Yudaisme yang mengaku percaya kepada Elohim Yahweh. Mereka bisa klop bersatu untuk menentang Injil Kristus. Lihat ya.
Saudara, gelap dan terang itu sebenarnya nggak bisa jadi satu. Tapi untuk menganiaya Paulus dan Barnabas, kegelapan bisa bersatu. Jadi dari sini aja kita bisa lihat ya, mana yang gelap. Mereka bisa kompak dalam hal ini, ya, bisa bersatu padu untuk menghajar Paulus dan Barnabas. Di sini kita lihat gelap memang cocok selalu sama gelap. Ini sebenarnya menjadi salah satu prinsip parameter dalam kehidupan kita, ya. Kalau hidup kita, ya, kalau kita bingung, aku nih hidup dalam gelap atau dalam terang sih? Kalau kita melihat yang terang kita nggak klop terus sama yang gelap kita klop terus, kita harus periksa hidup kita. Jangan-jangan kita sedang hidup dalam kegelapan. Aneh, saudara. Kalau sampai kepada hal-hal kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, kita merasa nggak klop terus. Tapi kalau sama orang-orang dunia, orang yang tidak menghormati firman, ya, sikap-sikap yang tidak menghormati firman, kita bisa klop dan nyaman. Ini asli. Kita harus melihat, kita ini sebenarnya gelap atau terang. Sebab prinsip firman, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ya. Oke, bagian terakhir. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, saudara bisa lihat di peta lagi ya. Jadi setelah dari Ikonium, mereka ke daerah yang namanya Likaonia. Di situ ada kota Listra dan Derbe. Nah, apakah mereka pergi karena mereka takut dianiaya? Tentu tidak. Mereka punya roh keberanian, mereka tidak takut dengan yang namanya aniaya. Tetapi mereka memang diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka juga sudah tinggal beberapa waktu lamanya. Mereka sudah menanamkan fondasi kebenaran, fondasi Injil Kristus di sana, ya. Lalu mereka sudah waktunya untuk pergi, saudara, ya. Mereka sudah waktunya untuk pergi. Dan mereka siap untuk pergi ke kota selanjutnya. Memang mereka dipanggil untuk memberitakan Injil. Mereka melanjutkan perjalanan ya ke kota Listra dan Derbe. Dan mereka ke situ bukan untuk pelisiran, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk memberitakan Injil. Hidup Kristen kita, saudaraku ya, kemanapun Tuhan utus kita, ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita itu memang harus memberitakan Injil. Apapun profesi kita, Injil harus diberitakan. Ya. Baik di tempat kerja, baik dimanapun. Minimal Injil diberitakan lewat kesaksian hidup kita. Hidup kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya. Orang mungkin tidak mendengar ucapan kita, tapi orang bisa membaca hidup kita bahwa Kristus ada di dalam kita, bahwa Injil keselamatan ada di dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingin ingatkan, pada satu titik kebenaran Injil memang membawa pertentangan, kita nggak usah khawatir. Tapi jangan sampai karena kelakuan hidup kita, ya, yang menjadi batu sandungan, Injil menjadi pertentangan. Kita gagal memberitakan Injil. Kalau seperti itu, kita gagal menjadi surat Kristus yang terbuka. Doa saya, kita semua menjadi orang-orang yang memberitakan Injil lewat kehidupan kita dimanapun kita berada dan menjadi pembawa damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, Roh Kudus yang terus mengajar kami, memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai berjumpa di Lifehouse Community. Ya, kalau saudara berdomisili di Jakarta dan di sekitarnya, saya undang saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Wang Plaza lantai 2, jam 10 pagi. Baik, sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.